Ya, oke, tadi kita sudah coba alat uji yang pertama ya teman-teman, yang itu Wilcoxon Math Test. Dan sekarang kita akan masuk ke alat uji yang kedua ya. Ini ada main Whitney test dan Kruskal-Wallis ya. Oke, kita akan masuk ke datanya langsung. Kita akan uji apakah datanya berdistribusi normal atau tidak ya. Nih datanya, ini ada wilayah dan ada sikap ya teman-teman. Kemudian ini data kita ada 14 ya, ada 14 data atau 14 responden. Kemudian pengaturannya, ini kita klik variable view. Untuk wilayah labelnya ini ya, 1 untuk pedesaan, 2 untuk perkotaan. Kemudian untuk sikap responden yaitu ada 5. Yang pertama, 1 sangat tidak suka, 2 tidak suka, 3 cukup suka, atau kita ganti ragu-ragu saja ya, biar seperti tesis atau skripsi aslinya ya. Kemudian 4 suka dan 5 sangat suka ya. Oke, masuk step yang pertama, kita cek apakah data berdistribusi normal atau tidak dengan cara klik analyze, pilih non parametric test, pilih legacy dialog, dan jangan lupa 1 sampel KS ya. Nih ada dua variabel di sini ya. Nah, kita akan pilih nih salah satu ya, karena kan kalau wilayah jelas tidak perlu kita tes ya. Yang kita perlu tes atau yang akan kita uji itu adalah sikap respondennya ya. Maka dari itu sikap responden teman-teman masukkan ke tes variable list, kemudian pilih OK. Nanti akan muncul, muncul output one sample Kolmogorov Smirnov test ya. Ini nilainya adalah 0,026. Nilai ini kurang dari 0,05, maka dari itu diartikan data tidak berdistribusi normal ya. Data berdistribusi normal, kemudian jumlah variabel yang dibandingkan tadi ya, ada wilayah dan ada sikap responden, maka 2. Kemudian variabel yang dibandingkan tadi antara wilayah dan sikap responden itu adalah merupakan satu hal yang berbeda atau satu hal yang independen ya, sendiri-sendiri, tidak saling berkorelasi. Tiga kriteria sudah kita tahu, yaitu data tidak berdistribusi normal, kemudian jumlah variabel atau hal yang dibandingkan itu ada 2, yang ketiga variabel yang dibandingkan tidak saling berkorelasi. Maka dari itu alat uji yang tepat kita akan menggunakan Mann-Whitney test ya teman-teman ya. Sekarang setelah kita tahu alatnya, kembali ke data lagi, kita akan cek atau kita akan uji apakah ada perbedaan antara sikap responden yang ada di perkotaan dan yang ada di wilayah pedesaan ya. Caranya klik analyze, pilih non parametric test, pilih legacy dialog, kemudian pilih, karena ada 2 variabel dan juga sifatnya independen ya atau sendiri-sendiri, maka pilih to independent sample. Nah, nanti akan muncul jendela seperti ini, ada kolom test variable list dan juga ada kolom grouping variable. Dan cek bawahnya yang test type, pastikan yang di checklist adalah Mann-Whitney U ya. Nah, ini yang paling penting teman-teman, kita harus analisa yang akan kita uji atau kita tes itu apakah wilayah atau sikap respondennya. Nah, berdasarkan analisa tersebut, maka yang akan kita tes atau kita uji adalah sikap respondennya ya. Maka dimasukkan dalam tes variable list ini, kemudian
wilayah masuk ke grouping variable, pilih define group. Nah ini karena wilayahnya ada dua, yaitu pedesaan dan perkotaan, maka pilih grup 1 grup 2 2, continue, pilih oke. Nanti akan muncul output ya, ini ya, man with need test. Output yang pertama adalah ranking ya, dan output yang kedua adalah tes statistik. Yang kita pakai adalah ini untuk output tes statistik, khususnya pada asymmetric to tail ya. Di sini nilainya 0,500 ya. Ini nilainya lebih dari 0,5, maka dari itu diketahui ternyata tidak ada perbedaan antara sikap responden yang ada di daerah pedesaan maupun sikap responden yang ada di daerah perkotaan. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya oke teman-teman, kita sudah membahas ya dua alat uji, yaitu Wilcoxon Math Test dan Man with Need Test. Dan ini alat uji yang terakhir jelas sisa satu, yaitu Kruskal-Wallis. Nah, Kruskal-Wallis ini kita hanya butuh dua kriteria ya, karena kan ini jelas datanya lebih dari 3 ya, dan jelas datanya itu nggak penting, maupun itu data mau korelasi maupun data tidak berkorelasi ya. Makanya ini kita hapus saja ya, kriteria yang ketiga kita hapus. Nah karena ini nggak dibutuhkan ya. Sekarang kita akan cek yang kedua, data distribusi normal atau tidak, dan kedua jumlah variabelnya ya. Kita cek ke datanya. Nah ini datanya teman-teman, Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara ya, ada 16, dan pendapatan masyarakatnya ini ada 14.000 sampai 30.000 ya teman-teman ya. Ya untuk settingnya di variable view kita lihat nih, untuk kabupaten value yang pertama adalah 1 untuk Banyumas, 2 untuk Cilacap, 3 untuk Purbalingga, dan 4 untuk Banjarnegara ya. Oke, jangan lupa type numeric, ini wajib ya, numeric. Kemudian untuk scale measure adalah scale ya. Langkah yang pertama, tes untuk uji normalitas data, klik analyze, pilih parametric test, pilih legacy dialog, pilih satu simbol KS ya. Itu ada dua variabel, apakah mau dimasukkan semua atau tidak. Jelas untuk kabupaten kita nggak perlu uji datanya ya, karena itu memang sudah nama daerah ya. Yang kita perlu uji adalah pendapatan masyarakatnya, karena kan masyarakat pendapatannya berbeda ya, ada yang tadi 14.000, ada yang sampai 30.000 datanya ya. Dan kita masukkan pendapatan masyarakat ke dalam tes variable list, dan klik OK ya. Nanti akan muncul output ini, outputnya one sample, internal. Kita lihat nilai asymmetric total ya teman-teman ya. Sini nilainya adalah 0,039. Nilai ini itu lebih kecil dari 0,05 ya, maka dipastikan data tidak berdistribusi normal ya teman-teman. Nah ini data tidak berdistribusi normal. Nah, kemudian untuk jumlah variabelnya kita lihat jumlah variabelnya ada berapa ya teman-teman ya. Ini ternyata jumlah variabelnya itu kita ada 4 ya dalam hal ini, yaitu Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara. Karena kita mau uji kan di keempat wilayah itu ya, itu berarti variabelnya lebih dari 2. Nah itu ya, maka alat uji yang tepat adalah Kruskal-Wallis. Nah, oke, langsung kembali ke data lagi. Kita akan uji apakah pendapatan masyarakat di keempat kabupaten tersebut ada perbedaan atau tidak. Caranya klik analyze, dia pilih non parametric test, pilih legacy dialog,
dan pilih, karena ini lebih dari 2 maka pilih K independent samples. Nah, nanti muncul seperti ini, dan pas startnya jangan lupa Kruskal-Wallis H ya. Dan ini ada 2 kolom seperti biasa. Hati-hati dalam memasukkan variabel yang tepat ya, karena salah variabel nanti outputnya pun salah gitu ya teman-teman ya. Nah, yang kita perlu tahu adalah kita kan mau menguji atau melihat perbedaan pendapatan ya, bukan perbedaan kabupatennya kan, tapi fokusnya ke perbedaan pendapatan pada 4 kabupaten ya. Nah, maka dari itu pendapatan masyarakatnya pilih masukkan ke tes variable list, dan kabupaten kita masukkan ke grouping variable dan pilih define range. Nah, ini karena kita ada 4 hal yang akan dibandingkan atau 4 kabupaten, maka minimum 1 maksimal 4 ya. Dan klik continue, pilih OK. Nanti muncul juga 2 hasil output ya, Kruskal-Wallis test. Ini yang pertama ranks atau ranking, dan yang kedua adalah tes statistik ya. Kita lihat nih, tes statistik untuk nilai asimsiknya sebesar 0,048. Nilai ini kurang dari 0,05 ya. Jadi dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan antara pendapatan masyarakat di keempat wilayah X Karesidenan Banyumas ya. Oke teman-teman, seperti itu. Apabila ada pertanyaan ataupun ada kendala, silakan komen di grup kelas kita ya, atau komen di YouTube channel ini. Terima kasih.